Kami tidak mau cengeng. Tidak mau cengeng artinya nggak mau berkeluh kesah. Kalau pilkada ada fitnah ya biasalah gitu. Kompetisi ada fitnah biasa aja. Kita tunjukkan aja. Nah, salah satunya adalah fitnah mengenai Syiah. Dan kita selalu tegaskan bahwa saya adalah seorang Muslim, saya adalah seorang Indonesia, dan saya menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu jawabannya. Dan alhamdulillah ketika kita jelaskan ini kepada masyarakat, para alim ulama juga membantu menjelaskan, isu ini tidak menjadi masalah kemudian, alhamdulillah. Yang ditanyakan tadi adalah gambaran yang justru bukan kami yang mengungkapkan. Jadi saya malah sering mengatakan bahwa itu kalau ada yang tanya, Pak Anies bagaimana dengan Perda Syariah? Tanyalah pada yang mengatakan soal Perda Syariah, jangan pada kami. Karena kami tidak pernah memprogramkan, kami tidak pernah merencanakan. Ada orang yang mengatakan itu, silahkan tanya pada mereka yang mengatakan. Kenapa? Karena tidak menjadi bagian dari program kita, rencana kita. Bahkan kita merasa Jakarta ini harus menjadi kota di mana yang memimpin, yang bertanggung jawab bisa berkomunikasi dengan semua. Bukan hanya dengan beberapa kelompok, bisa komunikasi dengan semua. Dan kami selama perjalanan kampanye berkomunikasi dengan semua. Saya berdialog, datang menghadiri dalam pertemuan lintas agama. Tapi yang jadi berita yang FPI saja, yang menarik perhatian. Saya bertemu dengan komunitas Katolik, dengan 44 paroki di Jakarta. Saya bertemu dengan masyarakat Kristen Protestan, saya bertemu dengan masyarakat Kristen Batak, saya bertemu dengan masyarakat Hindu Buddha, semuanya itu kita temui. Tetapi karena ini kampanye, maka bukan saja kami menjelaskan siapa kami dan rencana kami, tapi juga ada pihak lain yang mencoba membentuk persepsi tentang kami. Jadi bukan hanya kita mencoba melakukan bagian kita, menjelaskan apa yang rencana kita, tetapi juga ada pihak lain. Nah, ini yang kemudian banyak mendapat perhatian adalah justru yang ditudingkan oleh pihak lain. Jadi kalau hari ini saya dipotret bersama Pak Mahfud, misalnya di foto, lalu nanti fotonya Anies dekat dengan Nahdlatul Ulama, kira-kira gitu. Besok saya sedang foto bersama dengan Pak ya Allah. Edi, Pak Kwik. Misalnya dengan Pak Kwik berdua. Oh, Anies dekat dengan komunitas Tionghoa. Nanti saya bertemu dengan Pak, Masya Allah, ini Pak Robo Bedi. Saya tahu hilang nama Pak Abbas, Pak Anwar Abbas. Saya dengan Pak Anwar Abbas, oh Anies adalah orang Muhammadiyah. Jadi sayanya sama, potretnya sama. Ketika difoto dengan Pak Mahfud dikasih frame, ini NU. Foto dengan Pak Anwar Abbas ini potret, ini Muhammadiyah. Potret dengan Pak Kwik begitu. Misalnya dengan Romo juga, wah ini dekat dengan Katolik. Jadi menurut saya nanti lawan atau siapapun berkepentingan untuk menonjolkan frame yang mana. Nah, alhamdulillah ini sudah lewat. Jadi kalau sekarang itu kita menganalisa peristiwa kemarin. Tapi ke depan saya justru makin yakin bahwa kita harus terus menjaga komunikasi dengan semua. Dan Jakarta ini adalah ibu kotanya Indonesia di mana gagasan Sumpah Pemuda dideklarasikan. Di mana proklamasi dikumandangkan. Dan di sini pula kota yang paling bineka. Karena itu tanggung jawab konstitusional kita adalah memastikan kota ini tetap menjadi kota yang bineka. Dan tanggung jawab moral adalah memastikan bahwa gubernurnya bukan hanya menjadi gubernur sebagian orang, tetapi gubernur dan wakil gubernur yang bekerja bersama dengan semua kelompok. Komitmen kita adalah bisa menjago semua, Bang Karni.
Jadi dari yang mulai, kami istilahkan paling atas, paling bawah, paling kiri, paling kanan, semua harus bisa disapa. Dan pikiran apapun adalah hak seseorang. Tapi ketika dia mengungkapkan pikirannya, dia harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada di negeri ini. Karenanya kita berkomitmen bahwa kita bekerja mengikuti sumpahnya nanti, yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar, berdasarkan Undang-Undang dan seluruh peraturan pemerintah. Dan komitmen ini artinya semua warga negara punya kedudukan yang sama di mata gubernur dan wakil gubernurnya. Jadi potret-potret tadi itu adalah bagian dari proses kampanye kemarin. Pelabelan itu. Saya melihat ini bagian dari pengalaman kita, tetapi ke depan saya ingin katakan bahwa semuanya punya hak yang sama. Begitu.